Halo semuanya, kami dari kelompok 4 mata kuliah Fisika Imaging. Pada video praktikum kali ini, kami akan mendemonstrasikan proses rekonstruksi citra CT scan mulai dari penyusunan matriks citra, pembuatan sinogram, hingga proses rekonstruksi menggunakan aplikasi simulasi. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri dengan saya Ayu Herlina dengan NIM akhir 60. Saya Batal Kholil dengan NIM akhir 51. Saya Vena Puspita Dewi dengan NIM akhir 059. Saya Inggi Permatasari dengan NIM akhir 058. Pertama-tama kita akan masuk ke dalam Microsoft Excel untuk membuat matriks berukutan 51x51. Matriks akan dimulai pada kolom dan baris B2 hingga AZ52. Setelah area yang diperlukan sudah terselect, barulah kita bisa atur ukuran masing-masing kotaknya. Menggunakan fitur format pada menu Cell Step Home, kita bisa memilih row height sebesar 25,5 serta column width sebesar 4,00. Barulah kita akan mendapatkan matriks berukutan 51x51. Untuk memperjelas matriksnya, bisa kita beri border pada menu font di tab Home pula. Pilih All Border, hingga matriks akan tampak seperti berikut. Tidak lupa, kita juga masukkan identitas matriks pada A1 sebesar 51 dan B1 51. Langkah selanjutnya adalah input gambar CT scan kepala ke dalam matriks. Bisa kita lakukan dengan cara masuk ke tab Insert, lalu pilih Shape Rectangle. Setelah itu, klik kanan pada Rectangle dan pilih Format Shape. Pada menu Fill di Shape Options, pilih Picture or Texture Fill dan masukkan foto CT scan kepala. Sesuaikan ukuran gambar hingga memenuhi matriksnya. Kemudian, atur transparansi hingga matriks di balik gambar terlihat. Barulah kita bisa mengisi kolom matriks dengan angka sesuai koefisien atenuasi masing-masing jaringan yang ada pada citra. Gunakanlah referensi tadi untuk mengisi koefisien atenuasi masing-masing elemen. Untuk udara, bisa kita gunakan koefisien atenuasi yaitu 0,0004. Sedangkan untuk bone gunakan 0,528, grain gray gunakan 0,212, lalu blend white gunakan 0,213. Masukkan angka ini sesuai dengan gambar hingga matriks terpenuhi seperti berikut. Selanjutnya, blok area A1 sampai A52 sampai semua tercover, lalu kita gunakan copy dengan klik Ctrl+C pada keyboard. Setelah di-copy, buka aplikasi Notepad lalu paste data dengan klik Ctrl+V pada keyboard sehingga data dari Excel terlihat di Notepad. Simpan data dengan cara klik Save pada layar, lalu pilih tipe All File dengan rename file dengan nama datacoba.dat. Pastikan nama file diakhiri dengan kalimat .dat tersebut. Pertama, buka aplikasi Translate Rotate, pilih menu File, klik Open dan bukalah file datacoba.dat. Pilih menu Proses, klik Scan untuk persiapan simulasi. Kemudian akan muncul tombol Start dan Stop. Klik tombol Start, kemudian tunggu hingga proses simulasi mencapai 100% dan gambar sinogram muncul.
Klik menu proses lagi, pilih yang histogram. Kemudian akan muncul histogram frekuensi terhadap gray levelnya. Untuk mengetahui intensitas radiasi yang diterima oleh sebuah koordinat, bisa langsung diklik saja sinogramnya. Kemudian nilai X dan Y-nya otomatis akan berubah. Simpan file name dengan format datacoba.att. Kemudian kita beralih ke aplikasi City Imager. Yang pertama kita klik menu file, kemudian klik new. Kita open datacoba.att. Klik open. Setelah data sinogram ini muncul, pilih menu file kembali. Kemudian kita klik proses hingga citra yang direkonstruksi muncul. Setelah itu kita juga bisa mengatur perbalikan dari kehitaman dan juga putihnya menggunakan invert, bisa diubah. Kemudian kita klik option yang di icon checklist ini pada icon bar di atas. Kemudian kita akan mengatur pengaturan citra yang telah direkonstruksi tadi. Di sini ada macam-macam beam. Di sini kita pilih parallel beam, kemudian filternya kita pilih yang ramlak. Kemudian untuk log conversion-nya kita menggunakan projection. Setelah itu kita klik change, kemudian apply. Kemudian kita klik menu analyze di sini yang icon grafik untuk menghasilkan grafik histogram dan juga intensitas. Di sini setelah muncul kita bisa klik titik koordinat yang diinginkan, kemudian histogram dan juga grafik intensitasnya akan terlihat. Kita akan membahas faktor-faktor yang memengaruhi kualitas rekonstruksi City serta berbagai artefaknya. Penjelasan ini merujuk pada teori rekonstruksi dan hasil praktikum yang telah kita lakukan. Faktor yang pertama yaitu jumlah dan distribusi proyeksi sudut. Jika proyeksi terlalu sedikit, muncul efek atau star artefak dan sinogram akan terlihat bergaris. Karena itu, semakin banyak sudut pemindaian, semakin baik kualitas rekonstruksi karena resolusi sudut akan meningkat dan artefak akan menurun. Selanjutnya, resolusi spasial matriks input. Praktikum kita menggunakan matriks 51x51. Matriks kecil ini membuat detail citra akan terbatas, tapi terlihat bergerigi dan terjadi partial volume effect. Matriks yang lebih besar, misalnya 256x256, akan memberikan detail yang lebih baik. Kemudian, keakuratan koefisien atenuasi atau nilai koefisien atenuasi. Jika nilai koefisien atenuasi dimasukkan tidak tepat atau tidak terkalibrasi, maka hasil rekonstruksi akan kehilangan kontras dan bentuk objek akan berubah, sehingga kalibrasi koefisien atenuasi dan penerapan log transformasi yang benar sangat penting. Faktor berikutnya adalah noise photon. Jika intensitas datang rendah, jumlah foton menurun dan ini akan menghasilkan quantum noise. Akibatnya, bagian jaringan lunak menjadi berbutir dan kontras akan menurun. Selain itu, ada juga pengaruh filter rekonstruksi FBP. Pemilihan filter seperti Ramlak, Shape Logan, atau Hamming sangat menentukan keseimbangan antara ketajaman detail dan juga tingkat noise. Salah pilih filter bisa memperjelas noise atau justru akan menghilangkan detail. Berikutnya yaitu geometri sistem translate rotate dan kalibrasi detektor. Pada sistem generasi pertama ini, detektor sangat sensitif terhadap bias. Jika kalibrasi tidak tepat, artefak garis atau ring dapat saja muncul. Selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis artefak City yang mungkin muncul dari faktor-faktor tadi. Artefak pertama adalah shake atau star artefak. Biasanya terjadi ketika sampling sudut kurang, photon starvation atau adanya struktur high contrast. Pada sinogram praktikum kami, pola silang menunjukkan indikasi undersampling. Artefak yang kedua ada ring artefak. Ini terjadi akibat kesalahan detektor atau bias offset. Pada sistem multidetektor, pola ini tampak seperti cincin, sedangkan pada sistem transit rotate, ia muncul sebagai garis. Berikutnya ada beam hardening. Energi rendah terserap lebih dahulu dan menghasilkan capping atau pita gelap pada tulang dense. Berikutnya ada partial volume effect. Ketika satu voxel berisi campuran jaringan, informasi dicampur rata sehingga detail hilang, terutama terlihat pada matriks kecil seperti pada praktikum kami. Dan yang terakhir adalah motion artifact. Gerakan pasien selama akuisisi akan menyebabkan blur dan juga distorsi. Dengan memahami faktor-faktor ini, kita dapat membaca sinogram dan rekonstruksi City dengan lebih kritis, serta memperbaiki parameter simulasi agar hasilnya semakin optimal. Demikian demonstrasi praktikum yang telah kami tampilkan. Terima kasih telah menyaksikan.